الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ikhwanil kiram, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, selalu mengucapkan alhamdulillah karena taufiknya, karena rahmatnya, karena hidayahnya, karena nikmatnya kita masih bisa menempuh dan meniti jalan menuju surga. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh perjalanan yang mana dia di dalam menempuh perjalanan itu untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dia, memudahkan jalannya menuju ke surga. Maka kita perlu syukuri nikmat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keistiqomahan. Selama kita syukur, maka akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri dengan mengucapkan alhamdulillah. Kita yakini nikmat-nikmat ini hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apapun nikmat yang kamu rasakan ini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kemudian mengatakan ini karena saya rajin, ini karena saya pengen pinter dan lain sebagainya. Bukan, tapi semua ini yang menggerakkan, yang menakdirkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kemudian karena saya ini begini-begini sehingga kemudian saya mau ngaji, tidak. Tapi semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala yang kemudian menakdirkan, maka perlu kita syukuri. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kita yang sudah kita bahas, yaitu kita akan mengkaji kembali kitab Nawaqidul Islam. Insyaallah kita akan masuk di pembahasan An-Naqid As-Sadis, pembatal yang keenam. Qala al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala fi kitabih An-Naqid As-Sadis, man istahza'a bi syai'in min dinir Rasul sallallahu alaihi wasallam aw thawabihi aw iqabihi kafar. Wad dalilu qawluhu ta'ala wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nahudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Pembatal yang keenam, Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, man istahza'a bi syai'in min dinir Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia mengolok-olok, yang dia mengejek dengan sesuatu dari agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau thawabihi wa iqabihi, balasan-balasan atau kemudian
hukuman-hukuman yang ada di dalam Al-Quran, yang ada di dalam agama Islam ini, maka hukumnya kufur. Ya. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya jelas. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala in sa'altahum, ketika kalian bertanya kepada mereka, la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Sesungguhnya kita hanya bercanda, bersenda gurau. Qul, katakanlah, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah, apakah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dengan ayat-ayatnya dan dengan Rasulnya kalian itu bersenda gurau, kalian mengolok-olok, kalian mengejek? La ta'tadiru, jangan sekali-kali kalian minta udzur. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian semuanya sudah kufur setelah kalian itu beriman. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pembahasan An-Naqid As-Sadis ini satu pembahasan yang sangat penting, di mana kalau seorang muslim seperti kita tidak paham tentang masalah bab ini, maka dia bisa terjatuh ke dalam pembatal keislaman dan dia tidak sadar, yaitu tentang istihza, mengolok-olok, mengejek terhadap Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya, termasuk terhadap agama ini, termasuk terhadap balasan-balasan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kaum muslimin yang mereka mau beramal soleh. Mungkin balasan berupa surga, kenikmatan yang Allah janjikan di surga, atau balasan berupa azab, ancaman. Barang siapa yang mengerjakan amalan seperti ini maka dia mendapatkan ini. Ternyata ada yang berani mengejek, mengolok-olok, menghina, merendahkan, maka hukumnya orang seperti ini itu bisa terjatuh ke dalam kekufuran. Yang perlu kita pahami pertama kali, apa itu arti istihza? Istihza sama dengan sukhriyah, sama dengan istighfaf, yaitu melecehkan, merendahkan, mengolok-olok, sebagaimana disebutkan oleh Raghib Al-Asfahani. Senda gurau tersembunyi, kadang-kala disebut juga senda gurau atau kelakar. Dia bergurau, bersenda gurau. Yakhudhu. Adapun Al-Baydhawi berkata al-istihza artinya adalah ucapan yang di dalamnya itu ada makna melecehkan, ada makna menghina. Jadi artinya orang ini istihza yastahzi, istahza yastahzi'u berarti dia menghina, merendahkan, menjelekkan. Maka dari makna ini kita bisa memahami bahwasanya melecehkan, menghinakan, mengolok-olok, ini semuanya seperti makna istihza. Jadi kalau kita tarik makna istihza dari ayat itu, artinya orang yang kemudian berani bergurau, mengejek, mengolok-olok, merendahkan Allah, agamanya dan juga Rasulnya, bisa kemudian mengakibatkan dia terjatuh ke dalam kekufuran. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa kemudian umat Islam dilarang bercanda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dilarang kemudian bersenda gurau, mengejek, mengolok-olok Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran, agama ini dan Rasul? Karena siapa saja yang kemudian mengolok, mengejek, merendahkan, ini sama saja dengan bertentangan terhadap apa yang diucapkan dari kalimat syahadat. Karena makna iman, Islam, orang disebut Islam itu al-istislam lillahi, al-inqiyad, al-istislam, makna Islam itu mereka tunduk patuh kepada Allah bitauhid, dengan tauhid. Dia mengagungkan Allah, dia mengagungkan Al-Quran, dia mengagungkan Nabi. Tapi kalau ada orang yang berani mengejek, mengolok-olok, merendahkan, artinya dia tidak akan mengagungkan. Jadi bertentangan sekali.
Makanya kemudian orang yang melakukan seperti itu, mengejek, mengolok-olok, merendahkan, menghina, artinya dia ini berarti tidak mengagungkan Allah, tidak mengagungkan Al-Quran, tidak mengagungkan Nabi. Sedangkan agama kita itu landasannya adalah 3 hal ini, dan kita diperintahkan untuk mengagungkannya. Kita diperintahkan memuliakannya. Kalau ada seseorang yang sudah tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dia mengaku Islam, sholat, puasa, apalagi yang tersisa? Kalau sudah tidak mengagungkan Nabi, kalau sudah tidak menghormati agama Islam ini, apa yang tersisa dari keimanannya? Oleh karenanya, para ulama sikapnya mereka jelas. Mereka ijma. Barang siapa yang menghina, merendahkan, mengejek, baik itu kemudian bersanda gurau, mau serius atau pura-pura, semua itu dihukumi apa? Dihukumi kufur. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menulis kitab Sharim Maslul li Syatimir Rasul, pedang yang terhunus bagi orang-orang yang mengejek dan menghina Rasul. Melihat judulnya aja Sharim Maslul, pedang yang dihunus, artinya siap untuk memenggal bagi mereka orang-orang yang merendahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbuatan ini bahaya, dan banyak kaum muslimin yang kadang-kadang mereka tidak paham, sehingga kita akan mendapati orang-orang yang dengan entengnya mereka itu mengejek, meskipun kadang-kadang tidak langsung mengejek kepada Allah, tapi kadang mengejek agama kita ini, baik dengan ucapan ataupun kemudian dengan isyarat-isyarat, akan kita jelaskan. Jadi Syekhul Islam Abdullah ibnu Muhammad ibnu Abdul Wahhab, beliau mengatakan, man istahza'a bi syai'in mimma ja'a bihi Rasul. Barang siapa yang mengolok-olok, mengejek dengan sesuatu yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam datangkan dari agama ini, dan agama ini adalah perintah dan larangan, maka barang siapa yang mengejek perkara sholat, perkara zakat, perkara puasa, kadang ada yang mengejek itu Al-Quran diejek, ada ayat la taqrabuz zina, jangan mendekati zina, diplesetin. Jangan berzina pada hari Rabu. La taqrabuz zina diartikan jangan berzina pada hari Rabu. Hayya 'alal falah, hayalan saja. Jadi kadang orang itu berani mengejek seperti itu, dan itu persis seperti yang dilakukan oleh Bani Israel. Bani Israel mereka kadang-kadang mengejek agama Islam ini. Makanya kemudian Al-Quran melarang kita, mengatakan la taqulu ra'ina wa qul unzurna wasma'u. Ra'ina, ru'una. Islam mengajarkan sampai seperti itu. Kenapa? Karena termasuk mengolok-olok, baik itu dengan melesetkan kalimat yang pernah dilakukan oleh orang Yahudi dan terjadi kepada umat yang sekarang, dan banyak itu yang memelesetkan, dan kita juga pernah mendengar kadang-kadang begitu enak, ringan, tapi hati-hati, ucapan yang kita anggap ringan itu bisa membuat kita terjebur dalam panasnya neraka jahanam 70.000 tahun. Makanya ketika Mu'ad bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apakah kita mu'akhaduna bima natakallamu bih? Apakah kita ini ya Rasul akan diazab, diminta oleh Allah dengan siksa ketika kita itu mengatakan sesuatu yang salah? Maka Nabi mengatakan, ya Mu'ad, tafilatka ummuk. Wa hal yakubun nas ala wujuhihim aw ala manakhirihim. Wahai Mu'ad, tidakkah kamu melihat manusia itu diseret, dibanting, dituntang, mukanya, wajahnya di bawah, kemudian diletakkan di neraka jahanam, illa itu kecuali kenapa? Karena hasoidu alsinatihim, karena lisannya. Karena lisannya. Kadang-kadang seseorang mengucapkan sesuatu ucapan yang kayak dia itu enggak memiliki salah apapun, padahal satu ucapan yang kadang-kadang enggak benar menurut kita, ternyata itu salah.
itu bisa membuat dunia kita, akhirat kita hancur semuanya dan kita dimasukkan ke neraka. Sebagaimana dalam hadis pernah terjadi. Padahal beliau kalau kita lihat soleh, ya. Orang yang selalu mengerjakan kebaikan, sholatnya, ya, ibadahnya tidak pernah ketinggalan. Dalam kisah Ma'ruf, seorang dari Bani Israel yang satunya Masya Allah selalu mau beramar ma'ruf nahi mungkar, amalannya terjaga. Yang satunya selalu maksiat dan diingatkan terus-terusan. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika yang kedua yang selalu bermaksiat ini sudah bersembunyi-sembunyi, masih juga ketahuan, diingatkan terus sehingga dia marah. Abu Ista alayya raqiba, hei fulan, apakah kamu ini diciptakan Allah itu cuman tugasnya cari kesalahan saya kemudian gini-gini terus? Yang tadi, yang soleh tadi itu udah berusaha mengingatkan, dakwain, kemudian dimarahin seperti itu, dia juga tiba-tiba marah, ya. Kamu itu nggak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak akan dirahmati oleh Allah. Maka kemudian dua orang ini dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian apa yang terjadi? Kata Nabi, orang ini mengatakan dengan kata-kata au baqatud dunya, ya. Au baqat ya dunyahu wa akhiratu, yang menghancurkan dunianya dan akhiratnya, kemudian dia dimasukkan ke dalam api neraka. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, siapa tadi yang kemudian sombong mengatakan saya tidak akan mengampuni dia? Qad ghafartu lahu, saya ampuni dia. Nah, maka hati-hati, ya, dengan ucapan-ucapan. Apalagi ucapan-ucapan ini mengolok-olok tentang masalah agama kita, ya. Dan agama tadi termasuk merupakan apa? Ya, perintah dan larangan. Maka jangan sampai kita kemudian mengolok-olok perintahnya Allah. Mengolok-olok, buat apa haji? Buat apa umroh? Haji, dia belum bisa berangkat haji, nggak perlu diolok-olok yang berangkat haji. Disebut haji setan. Siapa yang tahu kalau seandainya hajinya mereka itu baik? Sampai kemudian ditulis hajinya setan. Masya Allah. Tidak boleh kita mengolok-olok perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah termasuk jihad. Jangan sampai kemudian kita mengolok-olok, ya, agama kok dengan jihad, ya. Agama yang bengis. Dan ini banyak terjadi. Ketika dilarang untuk kemudian ikhtilat, dilarang untuk kemudian bercampur, diejek. Agama kolot. Dilarang masalah riba, nanti diejek lagi. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu sekali kita berhati-hati. Khususnya tentang larangan, tentang perintah Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali kita mengejek kalau seandainya belum bisa melakukan. Ada syariat ta'addud, syariat poligami, ya. Dikatakan merendahkan manusia, merendahkan wanita. Jadi hal-hal seperti itu, ya, perlu kemudian kita hati-hati. Kenapa? Karena hukumannya, ya, jelas bisa terjatuh ke dalam kekufuran selama kemudian kita sudah mengetahui hukumnya. Jadi mimman ja'a bihir rasul, ya, baik itu thawabihi au iqabihi, baik itu pahala yang ditentukan oleh hadis. Ada yang mengatakan barang siapa yang melakukan begini-begini, ya. Contoh, ya, al-umratu fi Ramadan ta'dilul haji ma'ana. Barang siapa yang berangkat umrah di bulan Ramadan, maka nilainya itu haji bersamaku, kata Nabi. Tak perlu kemudian kita ejek. Atau barang kemudian Nabi juga mengatakan, ya, saumu Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sana madiyah wa qabilah, ya. Puasa Arafah bisa mengampuni 2 tahun dosa kita, ya. Jangan kemudian diejek, masa ini benar gini-gini, ya. Selama memang hadis yang sabit dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan sampai kita, ya, ejek. Bahkan hadis-hadis yang lain seperti hadis apa? Hadis yang menunjukkan tentang dzubab, lalat yang terjatuh dalam mungkin makanan kita yang berair. Ya. Kalau seandainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengatakan bahwasanya di sayap kanan dan kirinya itu ada racun dan ada obatnya, maka kita
istislam, kita menerima. Ya. Sami'na wa ata'na. Kalau seandainya memang di dalam satu riwayat bahwasanya kencing unta itu memang ada obat di dalamnya, maka tidak perlu kemudian kita, masih kolot sekali orang ini. Jangan sampai kemudian kita menertawakan. Di saat ada orang Badui yang menjual susu unta, satu botol itu cuma harganya 5 real. Sedangkan ya, maaf, kencingnya itu dijual 50 real. Ya. Itu nggak perlu kita ketawakan. Kenapa? Ya karena ada nilai obatnya di situ. Ya. Jadi kemudian harus kita terima. Kenapa? Karena kita Islam. Islam al-istislam lillahi bitauhid. Kita menyerahkan diri kepada Allah dengan tauhid. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan kita kemudian taat kepada Allah. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan kita menjauhi kita berlepas diri dari orang-orang syirik dan pelaku syirik dan syirik. Kemudian Syekh kemudian mengatakan berdalil dengan ayat dari surat At-Taubah, wala in sa'altahum, dan ini ayatnya turun kepada orang munafik, ada asbabun nuzulnya. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nahudu wa nal'ab. Dalam satu peperangan, ketika itu dalam kondisi perang Tabuk, perjalanan jauh, ada seorang munafik yang kemudian mengejek, mengolok-olok, menghina Nabi, kaum muslimin. Mereka mengatakan, disebutkan di dalam riwayat oleh Abdullah bin Umar, annahu qala rajulun fi ghazwati Tabuk, bahwasanya seorang laki-laki itu mengatakan dalam perang Tabuk, ma ra'ayna mithlu qurra'ina haula. Kita tidak melihat, enggak pernah melihat mithla qurra'ina haula, artinya mereka ngejek orang-orang muslim. Mereka seakan-akan mengatakan, kita enggak pernah melihat orang-orang kayak mereka ini, kayak orang muslim ini. Kenapa emang? Arghabu butunan. Mereka ini paling banyak makannya. Atau mereka itu tidak punya semangat kecuali hanya ingin mengisi perutnya saja. Tidak memiliki himmah, cita-cita kecuali hanya makan saja. Arghabu butunan. Pokoknya yang ada dalam pikiran mereka cuman perut dan bagaimana cara mengisi perut mereka. Wala agdabu al-sunan. Dan saya enggak pernah melihat ada kaum seperti mereka itu yang selalu lisannya itu bohong. Wala ajbanu indal liqa, dan saya enggak pernah melihat mereka itu yang kayak seperti itu tuh, ajban, sangat-sangat pengecut ketika perang. Jadi mereka menghina, orang munafik ini menghina apa? Menghina kaum muslimin, menghina Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebagai pimpinan mereka. Yang apa? Pikirannya cuma makan, bagaimana dapat makanan, kemudian lisannya itu selalu bohong. Dan paling pengecut, paling pengecut. Ini naudzubillah, min dzalik. Akhirnya apa? Yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka hina itu siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ashabahu, dan sahabat-sahabatnya. Kenapa? Al-Qurra. Faqala lahu Auf ibnu Malik, maka seorang sahabat namanya Auf ibnu Malik itu mengatakan, kadzabta walakinnaka munafikun. Kamu berdusta. Akan tetapi kamulah orang yang munafik. Dan betul-betul yang hak. Inilah sifat-sifat orang munafik. Bukan sifatnya kaum muslimin. Sifatnya orang munafik itu tadi paling pengecut ketika perang. Jadi dia bersembunyi. Kemudian paling bohong di dalam berucap-ucap. Dan pikiran mereka hanya makanan saja. Maka kemudian dia mengatakan, la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya beritahu kamu ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini ada faidah bahwasanya kita kalau melihat kemungkaran, kita melihat ada sesuatu yang
batil di dalam agama ini, kita juga dianjurkan untuk mengabarkan, memberitahu kepada yang berwenang. Waliyul amr di sini. Fadhaba Aufun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liyukhbirahu. Kemudian pergilah Auf radhiyallahu anhu itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya bisa mengabari, tapi ternyata apa? Duluan wahyu itu turun. Wahyu ternyata lebih dulu turun sebelum Auf radhiyallahu an itu datang sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fawajadal Qur'an qad sabaqahu, maka dia mendapati Al-Qur'an sudah turun duluan. Faja'a dzalikar rajul ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka laki-laki munafik tadi datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dia tahu dia akan diberitahu oleh Auf tadi, ya. Maka dia pengen segera ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya tidak kemudian dicap sebagai munafik dan juga kemudian dikatakan ya sebagai orang yang menghina agama ini. Maka waqad irtahala wa raqibana qadahu, padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang naik ontanya. Faqala ya Rasulullah innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Maka seorang laki-laki ini munafik ini mengatakan, ya Rasul, kita cuman nakhudhu wa nal'ab. Kita hanya senda gurau dan main-main saja ya Rasul. Kenapa? Naqta'u bihi ana at-tariq. Karena kita ya Rasul dalam perjalanan jauh perang Tabuk, supaya kita ini bisa mencairkan suasana, supaya kita itu bisa senda gurau, maka saya buat kayak seperti itu ya Nabi, supaya enggak terasa jauh kemudian sudah sampai. Jadi kemudian apa? Saya cuman senda gurau saja ya Rasul. Tidak sengaja, tidak kemudian berniat menghina Anda dan menghina kaum muslimin, para sahabat. Tapi apa yang diucapkan Nabi? Qad kafartum, la ta'tadiru, qad kafartum ba'da imanikum. Jangan minta udzur. Kamu sudah kufur setelah kamu itu beriman. Diulangi lagi, ya Rasulullah, innama kunna nakhudhu wa nal'ab ya Rasul. Kita cuman senda gurau, kita cuman apa? Cuman pura-pura, mengolok-olok itu pura-pura supaya apa? Supaya kita ini nyaman dalam perjalanan. Diulangi Nabi juga, innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Diulangi Nabi dengan apa? La ta'tadiru, qad kafartum. Ini dalil bahwasanya ucapan kita ketika mengolok-olok atau ada teman-teman yang berani stand up komedi itu, komedi stand up itu kemudian mengejek agama Islam, mengejek syariat, mengejek pahala, mengejek kemudian hukuman yang Allah siapkan di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis, ini meskipun mereka cuman canda pura-pura, itu sudah dihukumi kufur selama dia itu sudah tahu. Selama sudah tahu ayat ini, sudah tahu hukumnya, meskipun dia pura-pura dihukumi, kufur. Qad kafartum ba'da imanikum. Ucapan ini jamaah dalam ayat ini, kalian telah kufur setelah kalian iman. Berarti awalnya dia itu muslim. Tapi dengan mengucapkan kalimat ini, maka dia kemudian bisa keluar dari keislamannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari kisah ayat tadi asbabun nuzul itu kita harus berhati-hati di dalam mengucapkan. Kenapa? Karena kalau kita pengen mengucapkan sesuatu, mengatakan satu kalimat, itu pasti kita dalam kondisi tiga kondisi. Yang pertama, ucapan yang akan kita ucapkan itu kita paham benar bahwasanya itu ada kebaikan di dalamnya, maka silahkan. Yang kedua, kita juga tahu kalau kita mengucapkan kalimat ini kalimat bisa merusak. Kalimat yang buruk, kalimat yang kotor, kalimat yang di dalamnya ada dosa, maka jangan sekali-kali kita lanjutkan. Kenapa? Karena bisa menghancurkan dunia kita, bisa menghancurkan akhirat kita. Berapa banyak perceraian terjadi karena kata-kata, berapa banyak pertengkaran terjadi karena kata-kata, berapa banyak perang terjadi karena kata-kata. Jadi jangan sampai kita tidak memikirkan itu. Apalagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah kalimat yang baik atau kemudian diam. Yang ketiga, dia tidak tahu apakah ini baik atau enggak. Maka kalau dia tidak tahu, berarti itu sesuatu yang menurut dia syubhat
Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan kita, ya, barang siapa yang menjaga dirinya dari syubhat, ya, maka dia telah menyelamatkan kehormatannya dan agamanya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang dia terjatuh kepada yang syubhat, maka dia terjatuh ke dalam yang haram, ya. Maka tetap kalau dia tidak tahu apakah ini baik atau tidak, enggak usah diucapkan, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pembahasan kita yaitu An-Naqid As-Sadis ini jelas, ayatnya jelas. Makanya ulama mengatakan wahadihil ayah nas sharih. Ayat ini adalah nas yang sharih, yang jelas. Kalau sudah nas, derajatnya itu tinggi. Dalilnya itu sudah terang benderang, tidak lagi kemudian katakan oh ini bisa saja ditafsirkan begini, enggak bisa ditafsir. Kenapa? Karena ini nas yang jelas, ya. Oleh karenanya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengomentari, ya, ayat yang ini, beliau juga mengatakan wahadan nas fi annal istihza billahi wa ayatihi wa bi rasulihi kufrun, ya. Bahwasanya mengolok-olok, merendahkan, mengejek Allah, ayatnya dan rasulnya itu perbuatan yang kufur. Wa qad dalat hadhil ayat ala anna kullaman tanaqqasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadan aw hazilan faqad kafar. Dan ayat ini menjelaskan bahwasannya barang siapa yang berani mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu terang-terangan, baik itu dia cuma candaan, maka bisa terjatuh di dalam kekufuran. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Mughni, beliau mengatakan man sabballaha taala sawa'un kana mazihan aw jaddan, ya, barang siapa man sabballahu taala, barang siapa yang mencela Allah Subhanahu wa taala, kafar, telah kufur dia. Sawa'un kana mazihan aw jaddan, baik itu dia serius ataupun kemudian pura-pura. Wa kadzalika man istahza'a bi rasulihi wa kutubihi. Barang siapa juga yang mengejek Nabi, Rasulnya dan kitab-kitabnya, maka hukumnya sama. Dan banyak ulama-ulama termasuk Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Fisal mengatakan, ya, sahabin nas anna kullaman istahza'a billahi ta'ala ba'da bulughil hujjati ilaihi fahuwa kafir. Telah sah, ya, nas itu menjelaskan bahwasanya barang siapa yang mengejek, mengolok-olok, merendahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, merendahkan Allah Subhanahu wa taala setelah hujjah, ya, itu sampai kepadanya, maka dia termasuk orang yang kafir. Maka jangan sampai kita bercanda, ya, menjadikan ayat-ayat Allah, menjadikan Rasulnya barang candaan. Syekh As-Sa'di dalam tafsirnya juga menjelaskan annal istihza billahi wa rasulihi, ya, annal istihza'a billahi wa rasulihi kufrun mukhrijun 'anid din, bahwasanya mengejek Allah Subhanahu wa taala, rasulnya, termasuk kekufuran dan mengeluarkan, ya, pelakunya dari agama Islam, ya. Maka perlu kita ketahui teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, penjelasan yang lebih tafsil lagi. Apakah seumpama ada orang yang mengejek seseorang yang berjenggot, seorang yang bercelana cingkrang, seorang yang mungkin menutup auratnya, ya, langsung kemudian kita katakan dia kufur? Contohnya ada orang yang berjenggot dikatakan kambing lewat. Ada ibu-ibu yang berjilbab besar, ya, kemudian dikatakan ninja, taplak meja kok dipakai, gitu. Apakah kemudian dikatakan langsung kufur? Ya, maka harus kemudian kita jelaskan. Kalau seandainya yang diejek ini, ya, karena penampilan dia, yang diejek ini orangnya, bukan karena syariatnya, bukan karena agamanya, maka dia telah, ya, terjatuh ke dalam dosa. Tapi bukan kemudian mengeluarkan dia atau sampai ke derajat yang kufur. Tapi kalau dia tahu bahwasanya itu adalah sunnahnya Nabi,
Itu adalah ajarannya Nabi. Itu adalah yang diperintahkan, disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia paham sepaham-pahamnya. Dia tahu setahu-tahunya. Tapi kemudian sengaja dia merendahkan syariat itu. Sama persis dia merendahkan dan mengejek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau dia mungkin melihat orang ini kok jadi berubah ya, awalnya ganteng, ibaratnya dia anggap dia ganteng, polisi ganteng, ternyata setelah polisi ngaji kok jadi gini ya, artinya dia itu enggak, dalam artian dia enggak paham gitu ya. Kok kenapa sih kamu sekarang enggak merawat, kok kemudian enggak dicukur jenggotnya dan lain sebagainya, kayak kambing aja kamu ini, ibaratnya seperti itu. Artinya dia tidak tahu hujahnya, dia enggak ngerti kalau ternyata itu bagian dari sunnah yang diperintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ya itu tidak kemudian serta merta dihukumi ya keluar dari agama Islam atau kemudian kufur ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala ya. Imam Ar-Razi ya, Al-Imam Ar-Razi juga mengatakan dalam tafsirnya, anal istihza biddin kaifa kana ya. Anal istihza, sungguhnya mengejek ya, agama ini, kaifa kana, bagaimanapun dia ya, kufrun billahi, maka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika li anal istihza yadullu ala istighfaf. Kenapa? Karena istihza ya, mengolok-olok itu menunjukkan dia merendahkan. Wal umdatul kubra fi al-iman ta'zim, dan pokok yang paling besar di dalam keimanan ini adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita sampaikan tadi. Kalau dia mengaku sebagai muslim, mukmin, artinya dia pasti mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Pasti dia mengagungkan Rasul, pasti dia mengagungkan agama ini. Tapi kalau sudah dia melecehkan Allah, melecehkan Islam, melecehkan ayat-ayat Allah, melecehkan Rasul, berarti apa yang tersisa? Makanya Nabi pernah mengatakan juga, la tazalu hadhil umma bi khairin ma'adzamu hurmata hadhil Ka'bah. Manusia, umatku ini akan senantiasa baik. Kapan? Selama dia masih mengagungkan Ka'bah. Kalau Ka'bah masih dijunjung tinggi, kalau Ka'bah masih dihormati, kalau mereka masih mau datang ke Ka'bah untuk kemudian tawaf sebagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, ketika melihat kemudian Ka'bah ini, mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala, betapa agungnya Allah, mengagungkan Ka'bah, maka umat ini kata Nabi masih baik. Tapi kalau sudah tidak mengagungkan Ka'bah, ngapain ke Ka'bah? Udah biasa melihat Ka'bah, maksiat di sana juga berani. Sudah, ya tidak tersisa lagi. Sehingga kadang-kadang orang yang sudah nggak menganggap ya karismatik Ka'bah, di situ berani kemudian merokok, di situ berani kemudian mengucapkan kalimat kotor, tidak menghormati sama sekali, udah. Ya. Artinya, ya keimanannya itu sudah sangat-sangat tipis, ya, sangat-sangat tipis ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, dan banyak sekali masyayikh termasuk ya Syekh Sulaiman bin Abdullah Al-Alusi mengatakan, maka barang siapa yang mengolok-olok kitab Allah Subhanahu wa taala, mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala, agamanya, maka ia kafir meskipun hanya main-main, tidak bermaksud serius menurut ya ijma atau kesepakatan ya. Banyak sekali jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian istihza itu ada dua macam. Yang pertama sharih. Yang sharih itu tegas. Tegasnya seperti apa? Tegasnya kayak orang munafik dalam surat Taubah tadi. Dia enggak embel-embel lagi. Dia mengucapkan, melontarkan kalimat, mengekspresikan dengan ucapannya. Mereka mengatakan ma ra'aina ya. Ma ra'aina qurra haula ya. Arghabu butunan wa agdabu al-sunan wa ajbanu indal liqa, langsung diucapkan. Jadi mereka mengejeknya, ya, istihzanya, olok-oloknya, menghinakannya dengan terang-terangan dan jelas dengan ucapan. Ini ya yang nomor satu. Ya. Kemudian yang kedua, istihza ghairus sharih ya, yang tidak sharih. Contohnya apa? Contohnya mungkin dengan ya dia menjulurkan lidahnya, atau kemudian dengan jarinya, kemudian jarinya ya dia bikin ibaratnya merendahkan agama Islam, merendahkan Ka'bah, merendahkan merendahkan Allah ya.
dia mengatakan Allah, kemudian dengan isyarat tangannya jarinya mungkin diletakkan di bawah, atau kemudian dengan isyarat-isyarat yang lain, ya. Dia mengucapkan nama Nabi Muhammad, kemudian dia membuat isyarat dengan isyarat yang menghina, mengejek, maka ini termasuk bagian dari istihza, ya. Bagian dari istihza, ya. Dan sudah terjadi zaman dulu sampai zaman sekarang, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, teman-teman yang dirahmati Allah. Orang-orang Yahudi, ya, itu mereka mengatakan, ya, ra'ina, ya. Makanya Nabi diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Ra'ina artinya apa? Ya. Sudilah kamu melihat kita, tapi ketika itu, ya, orang-orang Yahudi memaknai dengan makna yang lain, diplesetkan. Ru'una itu bodoh, ya. Tolol, ya. Jadi kalau orang Islam mengatakan ra'ina, ya, artinya ra'ina itu apa? Perlihatkan kepada kami. Nah, ketika orang Yahudi mengatakan seperti itu, ya, itu diplesetkan dengan artian apa? Tolol, bodoh. Jadi seakan-akan mereka mentololkan, membodohkan kaum muslimin. Makanya Al-Quran kemudian mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Tapi ucapkan apa? Wa qulu undurna wasma'u. Ya. Undurna, lihatlah kami ini, wasma'u, dan dengarkan. Ya. Jamaah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kalau seandainya terjadi seperti itu, ada, ya, kejadian di dalam majelis seperti ini, kemudian ada yang menghina agama kita, ya, ada yang mengejek-ejek, ya, maka apa yang harus kita lakukan? Ya, kita disuruh langsung kemudian meninggalkan majelis. Ya. Kita diperintahkan untuk kemudian meninggalkan majelis. Jangan kemudian kita malah kemudian duduk-duduk di situ. Ya. Kita kemudian tidak berani tegas. Ya. Harus kemudian sikap kita langsung keluar saja. Karena kadang-kadang ada Al-Quran, ya, dibaca dengan bacaan yang lain, ya. Atau kemudian di situ ada celotehan-celotehan yang kemudian mengejek agama kita, ya. Mengejek agama kita, maka sikap kita sebagai seorang muslim, kita diperintahkan untuk segera meninggalkan. Sebagaimana dalam Al-Quran surat An-Nisa disebutkan, wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqud ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Ya, dan telah diturunkan kepada kalian semuanya, ya, Al-Qur'an ini, an idza sami'tum, kalau kalian mendengar ayatillah, ayat-ayat Allah, itu dikafirkan atau dikufuri, dihina, diinjak-injak, ya, fala taqud ma'ahum, maka jangan duduk di situ. Kok kamu masih duduk di situ? Innakum idzam mithluhum, kalau begitu kamu seperti mereka, ya. Innallaha jami', ya, al-munafikin wal kafirin fi jahannam jami'a, dan Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kufur, orang-orang yang kufur di, ya, neraka jahanam bersama-sama. Jadi kalau ada yang kemudian mengetahui hal seperti itu, ya kita tinggalkan. Dan banyak teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau ada majelis kemudian membaca Al-Qur'an tapi bacaannya, ya, di pleset-plesetin, ya. Mungkin dengan mengejek, dibaca dengan cara apa, ya, maka kita tidak perlu berada di situ, ya. Atau kemudian dengan yang tadi yang kita ucapkan, ya, yang kita sampaikan tadi contoh-contohnya, ya, mereka membuat salah satu ayat kemudian dimaknai dengan yang beda-beda, la taqrabu az-zina, itu kemudian diartikan yang lainnya, ya, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kemudian diartikan lagi yang lainnya, ya. Artinya mereka itu melecehkan, menghina, ya, syariat kita, maka jangan kemudian kita berada di majelis yang seperti itu. Kita lebih baik langsung kemudian keluar. Kenapa? Karena kalau seandainya ada azab juga kita, ya, selamat dengan keluar. Kalau tidak ada azab, paling tidak kita juga, ya, tidak seperti mereka. Artinya kita mengingkarinya. Mungkin itu yang kita bisa sampaikan, bahwasanya, ya, naqid as-sadis, barang siapa yang mengolok-olok dengan sesuatu, ya, agama Allah Subhanahu wa taala ini, baik itu pahala, baik itu kemudian ancaman, ya, maka dia telah kufur, ya. Dalilnya jelas, yaitu tentang, ya, surat At-Taubah tadi. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan.
kita bisa bahas insyaallah. Mudah-mudahan ada kesempatan lagi kita akan melanjutkan pembahasan yang selanjutnya insyaallah. Barangkali ada yang perlu kita tanyakan. Kalau ada yang tanyakan ya silahkan. Kalau ada soal. Enggak ada ya. Kalau enggak ada kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.